Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas. Dan tetap semangat ya teman-teman untuk selalu belajar dimanapun berada. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dalam mata kuliah Ekonomi Industri dengan tema Industri Persaingan yang beranggotakan saya Dwi Darmawan, Vina Dwi Nurlaili, Vila Desi Pratama, dan Ahmad Bukti Fajarika. Untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Secara umum, keadaan struktur industri dikelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu struktur dasar persaingan sempurna atau pasar persaingan murni, dan struktur pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri atas pasar persaingan monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Poin selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana jumlah produsen dan konsumen sangat banyak, serta produk yang ditawarkan sejenis atau homogen. Pada pasar ini, harga pasar murni dari kesepakatan serta interaksi antara permintaan dan penawaran. Poin selanjutnya yaitu asumsi. A. Di dalam pasar dianggap terdapat banyak penjual yang tidak ada satupun di antaranya dapat mempengaruhi harga dan output pasar. B. Produk yang dijual di pasar sifatnya homogen. C. Produsen dianggap sebagai price taker. D. Setiap perusahaan sejenis bisa secara bebas untuk keluar masuk pasar. Harga dan output yang terbentuk dalam pasar berjalan secara bebas menurut mekanisme permintaan dan penawaran tanpa ada intervensi. Keadaan keseimbangan struktur persaingan sempurna. Keseimbangan pasar bagi perusahaan individu terjadi apabila kurva biaya marginal atau MC memotong kurva penerimaan marginal atau MR. Pada struktur pasar persaingan sempurna, kurva MC memotong biaya rata-rata perusahaan atau AC pada titik terendah. Keadaan inilah yang menunjukkan produsen memproduksi pada tingkat biaya terendah untuk bertahan dalam persaingan pasar. Selain itu, produsen hanya memperoleh keuntungan normal jika harga jual atau P yang sama dengan biaya produksi rata-rata. Permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Tingkat harga pada persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar, sehingga berapapun yang dijual perusahaan harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikalikan harga jual. Karena ketidakmampuan produsen dan konsumen dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis ditentukan oleh pasar. Oleh karena itu, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal sama dengan harga. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain adalah: yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Pada struktur pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang perusahaan akan mendapat untung normal atau normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai jika biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, pada persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan pemaksimuman keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam jangka panjang, keadaan ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dengan demikian, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Untuk kelebihan yang kedua yaitu adanya kebebasan untuk memilih.
pada dasarnya yang bebas seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna. Tidak seorang pun memiliki kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, serta jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi yang digunakan dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksikan berbagai jenis barang, maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh atas pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Poin selanjutnya mengenai kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Oleh sebab itulah, keuntungan dalam jangka panjang hanya berupa keuntungan normal sebab meskipun pada awalnya perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, namun perusahaan lain dalam waktu singkat juga berbuat hal yang sama. Ketidakkekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini membuat perusahaan-perusahaan tidak terdorong atau terdukung untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Selain itu juga, perusahaan yang terdapat pada struktur pasar persaingan sempurna biasanya kecil ukurannya sehingga tidak bisa membuat penelitian guna mengembangkan teknologi yang lebih baik karena sangat mahal biayanya. Untuk yang kedua, pasar persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien. Akan tetapi, apabila ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Contohnya, dengan adanya pencemaran dan sebagainya. Untuk keburukan pasar sempurna yang ketiga, yaitu membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan itu adalah sama, konsumen memiliki pilihan yang terbatas sehingga sulit untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Untuk poin yang keempat, yaitu biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dikatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Tetapi, dapat saja ini tidak selalu benar. Karena mungkin saja perusahaan-perusahaan di struktur pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. Dari keburukan pasar persaingan sempurna yang terakhir, yaitu distribusi pendapatan tidak selalu merata. Pola permintaan akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber daya yang dialokasikan secara efisien dapat saja akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan oleh golongan kaya atau golongan atas. Poin C, persaingan monopoli. Persaingan monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Ciri-ciri pasar monopoli adalah yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang terakhir adalah promosi iklan kurang diperlukan. Selanjutnya, keadaan keseimbangan pasar struktur persaingan monopoli. Gambar A memperlihatkan keadaan pasar jangka pendek perusahaan persaingan monopoli. Gambar B, industri persaingan monopoli memiliki keuntungan normal dan berproduksi pada tingkat excess capacity. Selanjutnya, terjadi keluar masuknya pesaing baru ke dalam industri akan mengubah ukuran pabrik perusahaan sehingga menggeser kurva permintaan perusahaan berada pada posisi tingkat keuntungan yang kurang. Kelebihan kapasitas produksi pada VL dan VC
Kemudian andil pasar perusahaan yang mapan berkurang. Setiap perusahaan dalam industri secara bersama menurunkan harga sehingga keuntungan meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.